Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan karunia nikmat yang begitu banyaknya kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid rumah Allah guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu sholat wajib, sholat maghrib secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan kajian rutin kita berkaitan dengan Sirah Nabawi. Pada kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Sirati Rasul. Jazakallahu khairan. Pada kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Sirati Rasul, ringkasan ya, bab-bab berkenaan dengan perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk mempelajari sirah Nabi ini dan juga menambah wawasan kita berkaitan dengan sejarah kehidupan beliau. Karena Bapak sekalian, seseorang akan lebih cinta kepada tokoh misalnya jikalau kita mengenal perjalanan hidupnya, mulai dari bagaimana tumbuh perkembangan dari kecil, kemudian keluarganya, nasabnya, kemudian perjuangannya. Maka ketika kita memahami dengan baik, akan timbul cinta yang lebih berkesan di hati kita dibandingkan dengan hanya mengaku cinta namun kita tidak mengetahui bagaimana nasabnya, bagaimana kemuliaannya, keistimewaannya Taib. Yang mana sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama yang lalu. Kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Sirati Rasul ini ditulis oleh siapa? Al-Imam Ibnu Katsir. Kunyahnya, ayo siapa yang masih ingat? Bapak sekalian, kunyah dari Al-Imam Ibnu Katsir. Abu? Masya Allah. Sedikit lagi. Udah Sukri mau jawab? Ismail itu nama aslinya, Pak. Yang kita tanya kunyah beliau. Harus tahu nih. Kita baca belajar, teka penulisnya kita nggak tahu. Imam Ibnu Katsir benar, ma'ruf. Yang terkenalnya beliau karena kitabnya tafsir Ibnu Katsir, maka jawab Ibnu Katsir ya. Jangan sampai Google ya. Taib. Kunyah beliau yaitu Abul Fida Kunyah beliau Abul Fida. Nama asli beliau Ismail Nama asli beliau Ismail. Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir. Beliau ini nggak apa kita refresh sedikit, murojaah sedikit. Beliau selain di
terkenal sebagai mufassir karena kitab beliau yang sangat fenomenal yaitu Tafsir Quranil Azim. Beliau juga dijuluki dengan mu'arrikh. Ya, masih ingat apa itu mu'arrikh kemarin? Mu'arrikh. Beliau pertama dijuluki mufassir. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya beliau ini selain mufassir, kemudian julukan beliau mu'arrikh, beliau punya julukan yang satu lagi yaitu al-hafidh. Al-hafidh di sini bukan orang yang hafal Al-Qur'an saja. Al-hafidh di sini maksudnya adalah orang yang banyak menghafal hadis. Hafalan beliau sangat bagus sekali, bahkan dikatakan beliau salah seorang ulama yang mempunyai hafal kemudian sulit lupa. Beliau seorang ulama yang ketika sudah hafal sesuatu beliau sulit lupa. Ya, maka beliau dijuluki dengan al-hafidh, ya. Yaitu orang yang banyak yang hafal hadis. Kemudian yang tadi julukan beliau al-mu'arrikh. Mu'arrikh yaitu maksudnya ya ahli sejarah. Ya, ahli sejarah. Mu'arrikh, ya. Apa? Mu'arrikh pakai ro. Mu'arrikh, ya, mu'arrikh. Ahli sejarah. Kitab yang terkenal karya beliau yaitu kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, Al-Bidayah, kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Karena kita ketahui guru beliau sendiri juga al-mu'arrikh. Siapa guru beliau? Guru beliau yaitu Al-Imam Az-Zahabi. Apa karya fenomenal yang terkenal sampai sekarang ada bukunya. Karya Al-Imam Az-Zahabi ini, guru Imam Ibnu Katsir. Yaitu kitab Syiar Alamin Nubala. Ya. Kalau antum bisa lihat ya, cetakan Saudi itu, lihat jilidnya itu kurang lebih hampir 1 meter, Pak. Ya. Kitab sejarahnya Imam Az-Zahabi. Kalau kitabnya Imam Ibnu Katsir nggak sampai sepanjang itu, ya. Ya, kalau kita mau membacanya, ya, selesainya insya Allah bertahun-tahun, ya. Nah, barakallahu fikum. Dan beliau ini menikah. Al-Imam Ibnu Katsir mempunyai istri dan mertuanya guru beliau sendiri, ya. Mertuanya jadi guru beliau, yaitu Al-Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi. Al-Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi, ya. Yang mana ya beliau adalah seorang ahli hadis, ya. Dan kitab terkenal dari Al-Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi ini yaitu kitab Tahdzibul Kamal, ya, berkaitan dengan hadis. Istri beliau bernama Zainab Ammatur Rahim. Zainab Ammatur Rahim ini istri dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Baik. Kita lanjutkan masih di halaman 5. Ya, kita alhamdulillah kemarin sudah sampai pada pembahasan terakhir muqaddimah. Kemudian kita lanjut pada isi daripada kitab ini. Zikru nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Zikru nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Zikru artinya yaitu bisa juga penyebutan. Penyebutan. Zikru, Pak. Zikru nasabihi, penyebutan, ya. Penyebutan nasab. Nasab bisa kita
artikan garis keturunan. Ya. Penyebutan garis keturunan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Zikru penyebutan. Nah, nggak apa-apa, kita kan nggak live juga, itu sekedar rekaman ya. Baik. Ya, mungkin kalau pekan depan ada papan tulis, kita sambil coret-coret. Jadi nanti kalau misalnya nggak paham, tulisannya bisa lihat di papan tulis. Huwa sayyidu, ya, huwa sayyidu waladi Adama. Huwa sayyidu waladi Adama. Beliau pemimpin, ya sayyid, tuan ya bisa kalau bahasanya, tapi kita artikan pemimpin. Beliau pemimpin waladi Adam, anak keturunan ya Adam. Dan beliau ini memiliki kunyah, nama kunyah. Kalau Ibnu Katsir, Abul Fida. Ya. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW memiliki kunyah yaitu Abul Qasim. Ya. Abul Qasimi. Karena anak beliau juga ada yang bernama Qasim. Dikatakan para ulama bahwasanya ketika Nabi SAW masih hidup, ya, tidak boleh ada yang berkunyah Abul Qasim, ya, karena untuk membedakan, ya, mana yang Rasul, mana Rasul dan mana bukan. Namun ketika beliau sudah wafat, ya, maka kita diperbolehkan berkunyah, ya, dengan kunyah Abul Qasim. Jadi nanti ketika misalnya antum misalnya kita lihat ya artikel misalnya Abul Qasim, ya, Muhammad, Abul Qasim Hasan misalkan, nggak masalah ya, karena kata ulama boleh kita berkunyah Abul Qasim, ya, ketika Rasulullah SAW telah wafat. Namun ketika masih hidup tidak boleh. Beliau memiliki beberapa nama. Ya mungkin ketika kita mengenalnya selama ini, nama beliau hanya Muhammad. Ya, nama beliau hanya Muhammad. Beliau ini memiliki beberapa nama. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Yang pertama, beliau memiliki nama Muhammad. Wa Ahmadu. Yang kedua, beliau juga ya bernama Ahmad. Ya, Muhammad Ahmad. Ahmad. Wa-nya itu dia tambahan, Pak. Ya, itu harful ataf. Huruf ataf. Ya. Jadi namanya Ahmad. Wal Mahi. Kemudian nama lainnya itu Al-Mahi. Mahi. Ya. Mahi. Maksudnya ya Al-Mahi ini memiliki makna, Pak, ya. Al-Mahi ini dia memiliki makna. Apa maknanya? Alladzi yumha bihil kufru. Yaitu kekufuran dihapus dengan sebab Nabi Muhammad SAW tersebut. Arti Al-Mahi tadi yaitu kekufuran, ya, dihapus, ya, dengan sebab diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu maksud daripada nama Al-Mahi. Masih kecepatan enggak, Pak? Masih? Hah? Enggak ya? Terus. Kemudian ya, setelah nama beliau tadi Muhammad, ya, kemudian Ahmad, kemudian Al-Mahi.
Nah, kemudian nama selanjutnya yaitu Al-Hasyir. Ya, nama beliau yang lain yaitu Al-Hasyiru. Hasyir. Al-Hasyir. Al-Hasyir ini ada makna seperti Al-Mahi. Ya. Makna Al-Hasyir yaitu alladzi yuhsyarun nasu ala akibihi. Ya. Yang semua manusia dibangkitkan, yaumul hasyr kan hari kebangkitan ya, yaumul hasyr. Alladzi yusharun nas, yang semua manusia dibangkitkan ala akibihi, ya, di atas keturunan-keturunannya atau mengikutinya. Ya. Ini maksud dari Al-Hasyir. Yang semua manusia dibangkitkan ya di atas keturunan-keturunannya. Al-Hasyir ini bisa dibangkitkan atau dikumpulkan ya. Ada istilah padang mahsyar ya. Padang mahsyar yaitu tempat berkumpul ya, sebuah ya lapangan ya, tempat berkumpul, padang mahsyar. Kemudian setelah Al-Hasyir, nama lain beliau yaitu Wal Aqib. Aqib, Aqib pakai ain, Aqib. Aqib ini memiliki makna juga. Alladzi laisa ba'dahu nabiyyu. Jadi al-aqib tadi maknanya adalah alladzi laisa ba'dahu nabiyyu. Maksudnya adalah yang tidak ada lagi setelahnya seorang nabi. Jadi ketika turun diutus Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada lagi ya nabi, walaupun dia ya, ngaku-ngaku ya mimpi dapat wahyu mukjizat ya, itu sudah tidak dibenarkan lagi karena beliau memiliki nama apa? Al-Aqib, alladzi laisa ba'dahu nabiyyu, yang tidak ada lagi setelahnya nabi. Terakhir ya, nama beliau juga disebut dengan Nabiyur Rahmah ya, wa Nabiyur Rahmah, sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semua alam. Maka disebut dengan Nabiyur Rahmah, nabi yang membawa rahmat. Nah, ini adalah ya nama-nama lain daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, nah ini kita akan menjelaskan berkaitan dengan rentetan garis keturunannya. Ya. Ibnu Abdullah, ya, beliau adalah anak dari ayahnya yang bernama Abdullah. Ibni Abdul Muthalib. Ya. Setelah malam ini harapannya ya kita harus lebih hafal ya nasab Nabi daripada nama-nama pemain bola Real Madrid ya. Ya. Kita tunjukkan kita cinta Nabi ya, minimal ya. Nanti dibatasi, enggak sampai panjang sampai Nabi Ismail, enggak. Nanti dibatasi.
Ibnu Abdullah, ibni Abdul Muthalib, ibni Hashimi. Ya. Kemudian ibni Abdi Manaf, ibni Abdi Manaf, apa? Manaf. Ya, pakai huruf fa, ibni Abdi Manaf. Ya, ibni Abdullah, ibni Abdul Muthalib, bin Hashim, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay. Ya, ibni Qusay, ibni Kilab. Ya, ibni Kilabin. Ya, Pak. Ibni Kilabin. Ya. Kemudian ibni Murrata atau ibni Murrah. Ya, tanya disukun, ya ibni Murrah. Ibni Ka'bi atau ibni Ka'ab. Ibni Ka'ab, kemudian ibni Lu'ai. Ya. Lu'ai, ya, ibni Lu'ai. Ibni Ghalib. Ya, Ghalibin. Ibni Ghalibin, Ghalib. Ghalib. Ini bagus Pak kalau kita ajarkan pada anak-anak, anak kita ya, suruh hafal nasab Rasulullah SAW ya, sebagai salah satu ya penjagaan biar tahu nasabnya. Ibni Fihri. Nah, ibni Fihri. Fihr dibaca Fihr. Ya, Fihr, Fihri. Ibni Maliki. Ibni Nadri. Ya, Ibni Nadri. Pakai huruf dad. Ya, Nadri. Ibni Kinanah. Ya. Tulisannya Ibni Kinanata. Kinanata. Ya. Kalau kita baca kita matikan Kinanah. Ya, taknya tak bulat. Ya. Ibni Huzaimah. Ya. Ibni Huzaimata. Ibni Mudrikah. Ya. Ya, Ibni Mudrikah. Mudrikah pakai huruf dal. Ya, Mudrikah. Ibni Ilyas. Kemudian Ibni Mudar. Ya, Ibni Mudar. Mudar. Ya, Mudar pakai huruf dot. Mudar. Tiga lagi. Ibni Nizar. Ya, Nizar pakai huruf Z. Ya, Ibni Nizar. Nizar. Ya, Nizar. Ya. Ya, dua lagi. Ibni Ma'ad. Ya, Ibni Ma'ad. Terakhir Ibni Adnana. Adnan.
ibni Adnan. Ya. Ada di buku kita yang sudah di print, bisa ada. Halaman 6. Jadi ulama bersepakat ittifaq ya, kalau sampai Adnan ini tidak ada perselisihan. Namun Adnan sampai Nabi Ismail, nah di sini banyak terjadi khilaf. Ya. Kita belajar yang kita pelajari yang ulama sepakat. Jadi tadi dari Ibnu Abdullah sampai Ibni Adnan, ya ini yang ulama bersepakat padanya. Yang bawah kita baca lagi, wahadan nasabu, ya, dan garis keturunan ini, ya, wahadan nasabu, dan garis keturunan ini alladzi suqnahu, yang kami sebutkan, ila adnana, sampai pada Adnan, ya, sampai pada Adnan, la miryata fihi, ya, tidak ada keraguan padanya. Nah, la miryata itu sama artinya dengan la roiba. Dari kali kita la roiba fihi, ya, kalau di dalam Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah ayat yang pertama. Ya, la miryata ini arti sama dengan la raiba. Wala niza'a, dan tidak ada perselisihan. Ya, jadi nasab beliau dari ya, Ibnu Abdullah sampai Adnan ini, ya, para ahli nasab itu garis keturunan, ya, sepakat, ya, tidak ada keraguan, wala niza, dan tidak ada juga perselisihan. Wa huwa sabitun, ya, yang mana telah tetap, ya, wa huwa sabitun, yang mana telah tetap bitawaturi, ya, tetap, Pak. Tetap. Ya, bahwa itu maksudnya garis tadi, Pak. Garis keturunan tadi, nah. Ya. Bitawaturi, ya, dengan jalan tawatur, mutawatir, maksudnya itu rentetan, ya. Enggak putus. Wal ijma, dan, ya, jalan kesepakatan, ya, para ahli, ya, sudah sepakat, ya. Wala khilafa, ya, wala khilafa, dan tidak ada perbedaan. Maksudnya di sini perbedaan antara siapa? Baina ahlin nasabi, antara, ya, ahli nasab, wa ghairihim, dan selain mereka, ya, ya, yang orang yang ahli, ya, ahli dalam bidang garis keturunan, ya. Allah alam seperti apa, anak juga kurang paham, ya. Kalau ini, ya, yang
nulis Ibnu Katsir berarti ahli nasab ya di zamannya ya Ibnu Katsir ke atas ya. Ya, para ulama. Wa ghairihi min ulama'i ahli kitab, dari ulama ahli kitab. Anna Adnana min waladi Ismaila, bahwasanya Adnan ya termasuk dari anak keturunan Ismail. Jadi sampai Adnan tadi ya para ahli nasab ya, kemudian dan juga yang lainnya itu sepakat bahwasanya memiliki garis keturunan sampai Nabi Ismail. Adapun ya rentetan dari Adnan ke Nabi Ismail, nah ini yang jadi ya perselisihan. Nabiullah ya, Nabi Allah wa huwa dzabihu ya, wa huwa dzabihu, yaitu seorang nabi yang diperintahkan untuk disembelih. Untuk mengartikannya atau singkat-singkat ya, yaitu seorang nabi yang diperintahkan untuk disembelih. Apa? Bukan, belum sampai zabih baru. Wa huwa dzabihu, yaitu seorang nabi yang diperintahkan untuk disembelih. Jazakallahu khairan. Ada sahihi, menurut pendapat yang sahih. Ya, menurut pendapat yang sahih min qauli as-sahabati min qaulai ya, qaulai ini dia sebagai mudhaf ya, asalnya dia dua pendapat seperti itu ya, qaulani, qaulai ya, qaulai ini qaulai, min qaulai as-sahabati wal a'immati, dari min qaulai, dari dua pendapat. Siapa? As-sahabah, sahabat, wal a'immah, dan para imam. Ya, dan para imam. Kemudian wa Ismailu benu ya, wa Ismailu benu Ibrahim, dan Nabi Ismail adalah anak dari ya Nabi Ibrahim. Khalilur Rahmani, ini julukan ya kepada Nabi Ibrahim. Khalilur Rahman maksudnya kekasih Allah ya. Alaihi afdhalus sholati wassalam ya, salawat ya, sama saja kalau seperti ya alaihi salam, seperti itu sama ya, kepadanya ya, ya keutamaan salawat beserta salam. Jelas sama di sini Pak ya? Khalilur Rahman ya, Khalilur Rahmani. Kekasih Allah ya, Ar-Rahman kan nama lain daripada Allah ya.
Lanjut. Taib. Fajami'u qabaili al-Arabi, maka semua suku-suku ya, atau marga boleh juga, al-Arabi dari bangsa Arab, maka semua ya suku-suku atau marga bangsa Arab, mujtama'una berkumpul ya, ma'ahu bersamanya ya, fi Adnan ya, ya pada Adnan ini ya, pada Adnan ya, bersamanya fi Adnan ya, pada Adnan. Azan. Taib, insyaallah kita lanjutkan sedikit pada azan. Taib, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan sedikit ya. Walihadza ya, oleh karenanya ya, bisa diartikan ya, walihadza oleh karenanya, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul la as'alukum ya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidaklah meminta kepada kalian alaihi ajron, upah ya, upah, illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang di dalam ya, karib kerabat. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah ya. Ketenangan, kasih sayang gitu. Qala Ibnu Abbas ya, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma ya, berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, lam yakun batanun ya, lam yakun batanun, tidak ada ya, marga atau suku, min Quraisyin ya, dari suku Quraisy, illa kecuali, wali Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihim qarabatun ya, punya kekerabatan dengan Rasul. Seperti itu ya. Fihim itu apa? Lam yakun, tidak ada ya. Ya. Bisa juga ya, ya kalau diartikan secara letterleknya nanti nggak nyambung, nanti punya Rasul padanya kerabatan ya, kita artikan biar enak ya, punya kekerabatan pada mereka itu ya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ya, di suku Quraisy ini ya, tidak ada pada suku Quraisy ini kecuali ya masih ada hubungan ya, masih ada hubungan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena suku paling terpandang ya di kalangan Arab di situ adalah suku Quraisy ya. Ya, ada kerabatan.
Ya, Batnun itu bisa juga diartikan marga, Pak, suku. Ah, kalau arti Batnun itu kayak perut ya. Iya, kabilah tadi. Qabail. Ah, ya. Wa huwa yang mana Rasulullah Soffatullahi menjadi pilihan Allah minhum ya dari kalangan mereka ini. Ya. Ah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjadi pilihan Allah minhum dari mereka. Ya, suku Quraisy. Suku Quraisy. Kama rawahu Muslimun sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kama sebagaimana rawahu Muslimun ya diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi ya di dalam sahihnya an Wasilatah dari Wasilah Ibnil Asqa'i ya dari Wasilah bin Asqa radhiyallahu an ya semoga Allah meridhoinya qala ya Wasilah nama orang bukan Wasilah pakai huruf sinnya ini pakai huruf ta Asqa bin Asqa ini nama ayahnya nama bapaknya an Wasilata binil Asqa'i ya radhiyallahu anhu qala berkata ya si Wasilah tadi Pak berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa bersabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sesungguhnya Allah ikhtara Kinanata ya memilih ya Kinanah min waladi Ismaila ya bagian dari keturunan Ismail summa kemudian ya ini kalau sudah habis bilang Pak ya biar enggak lewat ikhtara min Kinanata ikhtara min Kinanata memilih ya dari Kinanah suku Quraisy ya memilih dari Kinanah suku Quraisy jadi Bapak sekalian dikatakan yang lebih kuat ya yang masuk ke dalam yang dimaksud dengan Quraisy ini yaitu pada keturunan An-Nadri bin Kinanah. Antum melihat yang di atas ya. An-Nadri ibni Kinanah. Nah itu suku Quraisy di situ. Yang di atas itu. Summa ikhtara min Quraisyin
kemudian memilih dari Quraisy ya, Bani Hashimin, ya, Bani Hashim, ya. Kemudian memilih dari suku Quraisy, ya, Bani Hashim. Summa ikhtaroni, ya. Kemudian Allah memilihku. Kemudian Allah memilihku min Bani Hashimin, ya, dari Bani Hashim. Jadi Rasulullah SAW ini juga disebut dengan dijuluki Al-Hashimi, ya, Al-Hashimi, ya, karena berasal dari Bani Hashim. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjut, kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.